warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Keyakinan kita adalah meyakini syahadat bagian yang kedua, ya. Syahadat itu ada dua, syahadatain namanya. Syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat yang pertama udah selesai kita bahas nih bertahun-tahun. Ini Bu ya. Syahadat yang kedua bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Tapi keyakinan kita kepada Nabi Muhammad itu, meski bagaimanapun mulianya, meski seperti apapun tinggi dan luhur kedudukan beliau di sisi Allah, tetaplah beliau adalah seorang manusia. Tetaplah beliau seorang manusia. Bukan seperti keyakinannya umat Nasara misalnya yang berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan selain Allah, gitu ya. Kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad pun juga Nabi Isa juga hanyalah seorang manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia. Meskipun Nabi Muhammad adalah manusia paling tercinta, meskipun Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia. Seperti yang kemarin bulan lalu saya ulang-ulangi, Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, kal yaqut bainal ahjar. Nabi Muhammad manusia tapi enggak kayak manusia. Perumpamannya kayak apa? Kayak batu berlian di antara batu kerikil. Kan begitu? Ya, batu berlian seujung jari nih lebih mahal daripada batu kerikil segede apa? Sekontainer, ya kan? Setruk gitu. Teman-teman saya sekalian, itu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berharga di hadapan Allah, sangat mulia di hadapan Allah. Nah, tapi subhanallahnya kalau kita lihat Nabi Muhammad nih mulia bersama dengan kesederhanaan. Buat ngajarin kita umatnya bahwa mulia itu bukan dengan harta. Nabi Muhammad mulia dengan kejelataan beliau. Meskipun beliau adalah pemimpin umat Islam, bahkan pemimpin seluruh umat manusia sebenarnya, akan tetapi beliau menjadikan diri beliau itu lebih layak sebagai orang kok lihatnya, lebih pantesan sebagai rakyat jelata gitu. Beliau memposisikan dirinya sebagai rakyat jelata meskipun pada kenyataannya beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia. Ngajarin kita umatnya untuk jangan gila tahta. Jangan gila harta, jangan gila tahta. Mulia bukan berasal dari sana. Bu, Nabi Muhammad pemimpin seluruh umat manusia, bajunya robek jahit sendiri. Raja mana yang kayak begitu? Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad pemimpin seluruh umat manusia, bahkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, Bu. Akan tetapi memakai baju yang penuh dengan
tambalan. Raja mana yang kayak begitu? Pimpinan mana yang seperti itu? Baginda kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan nih kita umatnya nih bisa ngerti poin ini untuk bisa tahu bahwa bukan harta yang bisa memuliakanmu. Bukan tahta pangkat yang bisa memuliakanmu. Bahkan bukan banyaknya pengikut bisa memuliakanmu. Bahkan bukan banyaknya pujian bisa memuliakanmu. Karena sesungguhnya kemuliaan, kehinaan hanya ada pada Allah. Dia memberikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kan begitu? Mau mulia, deketin Allah. Mau mulia, selalulah hidup dengan Allah dalam hatimu, teman-teman. Kamu mulia. Begitu. Insya. Mau mulia, jauhin dosa. Jauhin dosa. Mau mulia, hormati semua yang membawamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi mulia tuh kalau kayak gitu. Dan yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah manusia bernama Sayyiduna Muhammad. Maka kamu pengen ikutan mulia, deketi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali Nabi Muhammad dari para wali-walinya Allah. Kenali Nabi Muhammad dari para ulama-ulamanya Allah. Kenali Nabi Muhammad dari para pecinta Nabi Muhammad. Teman-teman, itu baru tuh kamu bisa kenal dengan sebenarnya Nabi Muhammad. Kalau kamu kenali Nabi Muhammad dari sekedar buku-buku sejarah, nggak bisa nyampe dah, nggak bisa nyampe. Sebab Nabi Muhammad itu perlunya bukan sekedar pengetahuan. Kita menabi Muhammad tuh perlunya bukan sekedar semakin banyak tahu tentang Nabi Muhammad, semakin dekat dengan Nabi Muhammad, enggak. Ama Nabi Muhammad tuh perlunya cinta. Pengetahuan bisa diberikan oleh siapapun, tapi cinta hanya bisa ditularkan oleh yang punya rasa. Ngerti? Insya. Ya, kalau rasa tuh hanya bisa ditularkan dari orang yang punya rasa. Oke, kemarin kalau nggak salah saya sampaikan sama ibu-ibu tuh, kalau kepengen anakmu punya cinta sama Nabi Muhammad, gitu ya, sering-sering tunjukin sama anak, gitu. Kamu kalau pengen anakmu punya rasa cinta sama Nabi Muhammad bukan dengan yang kamu kasih tahu, nak Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sih ntar juga tahu, anak tar juga tahu. Kamu pengen punya anakmu punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Satu hari anakmu melihatmu menangis terseduh-seduh. Anakmu nanya, mama kenapa nangis? Nah, mama kangen sama Nabi Muhammad. Tuh, kalau kayak gitu, anakmu akan kenal rasa. Siapa sih orang yang sampai membuat mamaku terseduh-sedan karena rindu kepadanya? Tapi kan mama gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Nah, mama gak perlu ketemu secara mata nih nak sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad selalu ada di sini nak, di hati mama. Doakan ya nak, mudah-mudahan mama bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Gitu. Anakmu akan belajar kenal rasa sama Nabi Muhammad kalau kamu punya rasa yang besar kepada Nabi besar Muhammad. Selama ini kan seringnya kalau kamu nangis anaknya nanya, kamu kenapa? Mama kenapa sih ma nangis ma? Nah papa kamu tuh nak, doain mama sabar ya nak ngadepin papa.
Ngajarin apa kamu kayak begitu? Ngajarin anak biar sebel sama bapaknya? Ngajarin anak takut sama pernikahan? Jangan teman-teman saya sekalian, jangan. Kenalkan anak dengan rasa-rasa yang benar. Itu adalah kewajibanmu sebagai orang tua pada anaknya. Mudah-mudahan bisa mengalirkan rasa yang benar pada anak-anak kita insyaallah. Lihidayatihim, Nabi Muhammad itu diutus kepada segenap manusia untuk menunjukkan jalan. Dan teman-teman, jangan kamu kira Nabi Muhammad begitu meninggal dunia enggak bisa jadi jalan petunjuk orang. Oh, siapa bilang? Coba bilang. Nabi digantikan dengan para ulama-ulama. Betul, betul. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad tuh sekarang nih udah nggak bisa jadi petunjuk jalan gitu. Banyak teman-teman. Saya sering cerita tuh sehingga nggak perlu saya ulangi. Ceritanya orang di temennya Ustazah Iman, dulu namanya Mr. Dogo. Ingat gak? Nggak ingat? Susah nih ibu-ibu nih. Ingat aja napa? Taruh depannya dulu Ustazah clue-nya. Dulu tuh ada Ustazah Iman cerita, dia itu ngajar di sekolah Islam Alexandria di Amerika sana ya. Di Maryland, di Washington DC. Kenal Ustazah Iman? Pernah tuh datang ke sini? Enggak katanya. Pernah datang ke Indonesia beberapa kali. Kalau datang kadang-kadang saya menerjemahkan beliau juga. Ada yang majelis kita barengan Ustazah Iman di sini di Indonesia, di Jakarta. Ada satu waktu Ustazah Iman tuh cerita tentang Miss Logo namanya. Ini teman-teman saya sekalian, Miss Logo ini dulu itu dia ini Nasrani ya. Nggak taat juga sama agamanya, ya pokoknya bukan muslim lah gitu. Dan dia nggak pernah dengar tentang Islam kecuali yang dari TV. Waktu itu belum zamannya internet. Kan internet ini kan baru-baru aja nih. Ya. Belum zamannya internet. Jadi dia ini baru habis nggak punya kerjaan gitu kan, si Miss Logo ini. Baru habis kayak keluar dari kerjaannya dia gitu, dipecat dari kerjaan, jadi lagi nyari-nyari kerjaan. Akhirnya ketemu tuh di surat kabar ada keterangan kayak begini, dicari, maksudnya ada lowongan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris untuk anak-anak Arab gitu. Dia cuman kebacanya untuk anak-anak Arab. Akhirnya dia pun ngelamar kerjaan tuh di situ, di sekolahan Alexandria itu ya. Diterimalah dia kerja di sana. Hari pertama kerja dilihat ternyata anak-anaknya pada pakai jilbab. Dia heran gitu kan, loh kenapa kok pada pakai jilbab, ini kan berarti muslimah ya. Terus ternyata itu adalah sekolah Islam Alexandria. Dia nggak baca Islamnya, emang cara Allah kadang-kadang tuh ya. Kalau dibaca tuh Islamnya tuh, itu dia nggak akan mau gitu. Yang dia dengar selalu tentang Islam tuh teror, jihad, perang, gitu-gitu. Karena kan TV-TV itu kan selalunya banyak yang ya ngasih taunya itu kayak gitu. Akhirnya dia langsung hari itu juga menghadap ke kepala sekolah. Dia bilang, mohon maaf saya ini ada kekeliruan, saya nggak mau ngajar di sini. Pihak sekolahnya bilang, kami udah taruhin kok informasinya lengkap gitu, bukan jebakan juga gitu kan. Nih di lowongan kerjaan yang kamu ambil, kami taruh di situ kan sekolah Islam Alexandria gitu. Sekolah anak Arab, memang khusus buat anak Arab yang tinggal di Amerika gitu kan ya. Kayak duta besar atau apa, karena nggak semua orang Arab itu Islam teman-teman. Nggak semua orang Arab itu Islam. Akhirnya kemudian dia bilang, waduh kalau gitu saya mau keluar aja dari sini karena saya nggak baca informasinya.
kalau kamu mau kayak begitu ya kamu kena dendanya gitu kan. Karena kan mereka udah dapat guru bahasa Inggris, nggak nyari lagi tempat lain gitu. Dia bilang, atau kalau enggak 6 bulan deh kamu kerja di sini 6 bulan, kami gaji sama 6 bulan, biar kami selama 6 bulan nih bisa nyari guru lain gitu. Dia bilang oke kalau kayak gitu, ya udahlah 6 bulan oke lah, buang waktu, tutup telinga gitu kan. Ngajar aja biar dapat gajinya, habis itu pergi gitu. Ternyata dia lihat, nih kok anak-anak Islam nih kok baik-baik gitu. Kayaknya gak ada yang nyeremin, gak ada yang belajar ngerakit bom gitu. Dia bilang oh ini mungkin karena mereka masih kecil-kecil gitu kan. Udah hari demi hari kayak sekolah SD gitu loh. Walhasil nih akhirnya dia pun mulai mengajar. Dia bilang setiap hari dia ngajar itu, dia kalau habis ngajar nih bahasa Inggris gitu ya, dia tuh harus mempersiapkan buku untuk kajian berikutnya. Nah seringnya kajian berikutnya itu adalah tafsir, tempatnya bagiannya Ustadzah Iman. Lah Ustadzah Iman mau ngajar tafsir tuh udah disiapin sama dia kan Al-Quran. Dia Nasrani kan gak boleh pegang Quran. Pertama-tama tuh dia waktu mau ngambil Quran semua anak-anak pada teriak semua gitu. Dia bilang kenapa? Karena itu adalah kitab suci kami, tidak boleh dipegang kecuali untuk orang Islam itu pun harus punya wudhu. Oh baiklah kalau gitu kalian ambilkan. Jadi itu anak-anak yang ngambilin. Satu hari teman-teman sekalian, terjadilah yang namanya pengeboman gedung kembar di Amerika itu loh, WTC. Ngebom, pemerintah menutup semua sekolah-sekolah Islam. Dari marahnya pemerintah waktu itu terhadap umat Islam, wallahu a'lam itu ya, apakah emang benar kejadiannya dibomnya sama orang Islam atau sama orang-orang yang mau menfitnah Islam, wallahu a'lam. Ala kulli hal, pokoknya pemerintah Amerika waktu itu sangat marah kepada orang Islam sehingga akhirnya mereka menutup semua sekolah-sekolah Islam. Saya pernah dengar cerita teman-teman saya yang dari Amerika, di masa-masa itu mereka tuh sampai nggak bisa keluar rumah pakai jilbab teman-teman. Karena orang kalau keluar rumah pakai jilbab tuh bisa yang ditusuk dari belakang orang, bisa yang marahnya orang pada zaman tersebut tuh luar biasa terhadap Islam dan semua atribut-atribut Islam. Sampai teman-teman saya cerita bahwa mereka tuh pada masa-masa itu tuh kalau mau keluar tuh pakai wig, pakai peci, pakai topi gitu kan, pakai shawl, pokoknya pakai apa aja untuk menunjukkan bahwa mereka itu bukan jilbab lah gitu. Itu pun juga hanya keluar untuk sesuatu hal kepentingan darurat kayak belanja di supermarket atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Hari-hari itu mereka semuanya pada di dalam rumah. Termasuk si Miss Logo ini karena libur kan dia. Bagus dan nih libur gitu kan. Jadinya cepat berlalu nih 6 bulan. Nah, di masa itu emang bagusnya tuh ya, sesuatu kalau ditekan tuh, kamu jangan takut sama keadaan tertekan. Kamu jangan takut sama keadaan-keadaan yang kelihatannya kesulitan teman-teman. Karena barang tuh kalau ditekan tuh kayak per-peran. Semakin tekanannya kuat, begitu dilepas dia naiknya juga semakin tinggi. Begitu pula keadaan umat Islam pada masa tersebut di Amerika. Mereka, saudara sekalian, karena dalam keadaan sangat tertekan, mereka kemudian berpikir bagaimana caranya biar orang Amerika itu dengar tentang Islam tapi bukan dari pemerintahan mereka. Mereka beli dengan dukungan dari sponsor-sponsor berbagai negara juga. Mereka beli satu stasiun televisi. Jadi kayak misalnya kalau di kita RCTI dibeli gitu loh, CTV misalnya kayak gitu ya. Itu dibeli sama mereka, jadilah tayangan-tayangan Islam disiarkan di sana. Tayangan Islamnya bukan yang kayak berita-berita apa segala macam perang ini apa, bukan. Lebih ke kayak kartun Islam, film Islam gitu ya. Kayak yang anak-anak ngobrol lagu-lagu nasyid gitu-gitu.
Sehingga sekalian, salah satu tayangannya adalah ditayangkan film Ar-Risalah. Ar-Risalah, tahu kan? The Messenger ya, kalau yang inian bahasa Inggrisnya, tentang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus teman-teman filmnya. Bagus. Harus pernah nonton film tersebut karena memang dibikin sangat-sangat cakep ya filmnya itu, dan berdasarkan sesuai dengan sejarahnya Islam yang sebenarnya gitu. Nah, di tayangan tersebut tuh diceritakan tentang siapa itu Nabi Muhammad. Dari saat lahirnya, saat masa kanak-kanaknya tuh ditayangin tuh di dalam film Ar-Risalah itu. Si Miss Logo ini, dia tuh satu waktu lagi buka-buka channel gitu, kebuka channel tersebut, channel Islam ini yang sekarang udah dibeli nih ya. Akhirnya dia pun nonton, dia pikir kayak begini nih, iyalah biar saya tahu Islam itu apa. Jadi kalau saya ngadepin anak-anak itu saya jadinya nggak dibohongin, maksudnya saya mendapatkan informasi yang benar nih gitu tentang siapa nabinya orang Islam. Nontonlah dia. Sama halnya dengan kalau kamu nonton film-film manapun, gitu ya. Itu kan yang diceritakan di situ. Biasanya pasti orang tuh akan seneng deh sama si tokoh utamanya. Makanya kan adik-adik pada nonton drama Korea kan jadinya kayak yang baru ngeliat fotonya dia doang tuh udah kayak ada tuh kelakuan anak-anak EBG tuh zaman sekarang tuh. Ya ampun. Bu, saya yang sedih bukan anak ABG, emang kayak begitu kayaknya cara mereka menyukai ya, cara mereka mengidolakan orang-orang gitu. Yang saya heranin emak-emak. Ya ampun, itu ya aktor-aktor Korea itu bahkan seumuran anaknya. Ya Allah, bisa-bisanya kayak begitu. Sehingga sekalian, akhirnya dia pun jatuh cinta sama Nabi Muhammad yang ada dalam film tersebut, dalam film Ar-Risalah itu. Ya ampun, nabinya orang Islam nih baik banget, nabinya orang Islam nih cakep banget gitu. Walaupun nggak ada wajahnya kan di film Ar-Risalah, cuma tulisan Muhammad terus kayak sinar doang gitu kan. Dia bilang, ih nabinya orang Islam nih Masya Allah banget gitu. Maksudnya dia seneng banget gitu kan. Dia pun rutin tuh di masa-masa liburan nonton film tentang Nabi Muhammad. Yang dipotong-potong gitu kayak setengah jam gitu. Sampai satu hari dia nonton nih di tayangan. Pokoknya tambah hari dia pegang es krim dia nonton gitu di sofanya dia gitu, di apartemennya dia sendirian dia nonton gitu. Ntar kalau ada yang sedih-sedih gitu dia nangis gitu kan, kayak ibu-ibu kalau nonton Korea, nonton India ya, nonton sinetron gitu kan ya, udah nangis gitu. Ntar dia ngatain tuh si Abu Lahab, Abu Jahal gitu kan, terkatain tuh sama dia tuh mau jahat banget nih si Abu Jahal nih, ampun gitu kan. Sampai satu hari dia nonton, teman-teman saudara sekalian, pas bagian Nabi Muhammad hijrah. Pas bagian Nabi Muhammad hijrah, sampai bagian Nabi Muhammad sembunyi dalam gua. Gua apa? Hira mulu. Hira itu tempat turun wahyu. Gua apa? Gua Thur, ya. Nabi sembunyi di situ sama Sayyidina Abu Bakar sampai 3 hari. Habis selesai 3 hari Nabi Muhammad keluar. Kemudian ada satu bagian di akhir cerita itu Nabi Muhammad noleh ke kota Mekah. Kemudian dia berkata, Nabi Muhammad berkata, wallahi ya Makkah inni la uhibbak walau anna ahlak akhraju mink ma kharajtu mink. Katanya Nabi Muhammad, sungguh demi Allah wahai kota Mekah aku mencintaimu. Andai tidak karena penghunimu mengusir aku tak akan pernah keluar darimu. Miss Logo nangis kejer, sesek Miss Logo. Nangis
nangis tersedu-sedan sampai sesek. Ya ampun, nabinya orang Islam baik banget. Kota aja dia cintai. Siapa di antara kita yang I love Jakarta? Siapa di antara kita? Jarang teman-teman ketemu orang mencintai kotanya, padahal di kota Mekah itu Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan yang sangat buruk, sangat traumatis, dilemparin orang, dipukul orang, dikatain orang, segala macam fitnah orang. Selama 13 tahun terakhir masa hidup Nabi Muhammad di Mekah, segitunya Nabi Muhammad bilang, sungguh wahai kota Mekah, aku cinta padamu. Andai tidak karena pendudukmu, penghunimu mengusir aku tidak akan pernah keluar darimu wahai kota Mekah. Tersayat-sayat hati Miss Logo nih mendengar itu, dan nangis. Baik banget sih, nabinya orang Islam baik banget, hatinya lembut banget. Sampai bisa mencintai kota yang telah berbuat sebegitunya kepada dia 13 tahun masa hidupnya. Betapa keindahan-keindahan di kota Mekah buat Nabi Muhammad tak bisa terhilangkan dengan keburukan-keburukan warganya. Ini kerennya baginda kita Nabi besar Muhammad. Sehingga sekalian saya mulai nangis sampai ketiduran. Sampai selesai nangis ketiduran di sofa itu. Dalam tidurnya dia mimpi Nabi Muhammad. Kan saya bilang apa? Sama Nabi itu kalau mau deket teman-teman, itu bukan pakai pengetahuan, tapi pakai rasa. Kata Hubabah Bahiyah, cintai Nabi Muhammad Halimah sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Jadi sekalian, kemampuan kita mendengarkan tentang Nabi Muhammad ini juga menunjukkan seberapa besar cinta di hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah karuniakan cinta yang besar di hati kita kepada baginda insyaallah. Sehingga sekalian, di ngimpi Nabi Muhammad alaihissalam. Dalam mimpinya Miss Logo ini yang nemenin Nabi Muhammad hijrah. Jadi dia barengan sama Nabi Muhammad nemenin hijrah gitu. Sampai sembunyi di gua itu juga dia sama Nabi Muhammad. Dalam mimpinya dia. Terus dia nanya gitu, Rasul, berapa lama wahai Nabi Muhammad, berapa lama nih kita nih di gua ini? Kata Nabi Muhammad, 3 bulan. Perasaan kayak 3 hari doang ya. Di film tuh kayak perasaan 3 hari doang gitu. Ini kok 3 bulan gitu kan. Nah itu tepat 3 bulan ketika dia masuk sekolahan itu tuh teman-teman. Abis itu tuh dia dalam mimpinya tuh kayak mimpinya tuh abis itu dia pas keluar dari gua itu gitu. Mereka berdua tuh pas keluar dari gua itu. Gitu kan, kayak udah 3 bulan barengan sama Nabi Muhammad gitu, perasaan dia tuh. Kemudian dia keluar gitu. Pas dia keluar itu dia ngerasain kalau hati dia tuh udah secinta itu sama Nabi Muhammad gitu. Dalam mimpinya itu dia juga ngelihat saat Nabi Muhammad menoleh ke kota Mekah untuk kemudian berkata dari atas untanya, untuk berkata, wallahi ya Mekah inilah uhibbak walau anna ahlak ma akhrajuni ma kharajtu mink. Terus kemudian mereka jalan berdua, tapi habis itu di persimpangan jalan Nabi Muhammad kemudian bilang kepada Miss Logo, cukup sampai sekian. Silahkan lanjutkan perjalananmu, aku akan lanjutkan perjalananku. Miss Logonya dalam mimpinya dia nangis sampai nyesek, sampai dia bilang, aku tak mau berpisah denganmu. Aku tak sanggup berpisah denganmu. Nabinya orang Islam, saya tak sanggup jauh darimu. Dia masih manggil Nabi tuh nabinya orang Islam.
Karena belum jadi nabinya dia gitu. Tapi dia udah bilang bahwa saya tidak sanggup berpisah ataupun jauh darimu. Bagaimana caraku dekat denganmu? Nabi sembali tersenyum berkata, masuklah ke dalam agama Islam. Terus dibangun dari tidur. Saat itu dia lihat ada pemberitahuan, ada kirim email. Dia bangun tuh karena ada suara email masuk. Dia buka emailnya, ternyata adalah pengumuman bahwa sekolahnya kembali buka. Besok hari sekolahnya kembali buka karena pemerintah udah memperbolehkan sekolah-sekolah Islam untuk kembali beroperasi. Dia mandi, dia rapi-rapi, dia siap-siap, besok paginya sekolah misalnya gitu ya, buka jam 9, dia dari jam 7 udah datang. Gelisah nungguin Ustazah Iman. Gitu ya. Sampai begitu Ustazahnya Iman datang, kayak pengajian kita ya. Mulai jam 9, jam 6 udah pada datang. Tambah bingung aja saya. Sekarang udah tambah ini nih, saya sering diaduin sama masjid-masjid. Ustazah pada minta nginep. Tolong ya, jaga harkat dan martabat saya. Jaga nama baik saya. Masa nginep di masjid kan? Itu kan yang di masjid kan subuh-subuh kan bapak-bapak. Kebayang gak gimana bingungnya dia? Mau azan apaan nih? Ternyata orang. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi nih Miss Logo nih. Akhirnya dia bilang, dia nungguin tuh Ustazah Iman datang. Begitu dia datang gitu kan, dia langsung anak-anak berdatangan gitu, dipanggil Miss Logo, kemudian dibilang sama Miss Logo itu di kelas tersebut ya. Dia bilang, Miss Logo, tolong masukkan saya ke dalam agama Islam. Cepetan, gimana cara saya buat masuk Islam, masukin saya ke dalam agama Islam. Miss Logonya bingung. Oke, baiklah, saya akan masukin kamu ke dalam agama Islam. Dia bilang, gampang aja kok. Cuman saya mau tahu dulu, kenapa kamu mau masuk ke agama Islam? Yang sering dengar tuh misalnya gini loh, karena saya mau nikah, pasangan saya Islam, saya harus Islam. Itu alasan banyak tuh yang kayak begitu. Gak nyalahin, cuman ya itu udah mainstream, udah biasa banget gitu kan. Teman-teman sekalian, atau misalnya mau masuk Islam karena apa ya, yang biasa juga, mimpi atau apa gitu ya. Ya ini mimpi juga sih. Dia bilang kemudian, alasannya, kata Miss Logo, saya tuh begitu denger alasannya sampai bengong-bengong. Saya tanya, apa yang membuat kamu pengen masuk Islam? Dia bilang, karena saya nggak sanggup jauh dari nabinya orang Islam. Saya tidak sanggup jauh dari nabinya orang Islam. Jadi jangan kamu kira Nabi sebagai penyebab hidayah itu berhenti dengan kewafatan Nabi Muhammad. Enggak teman-teman, enggak. Sampai sekarang. Kata istilahnya Habib Umar bin Hafid, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhuhu yatajawwal fi masyarikil ardi wa magharibaha. Sampai dengan sekarang ruhnya Nabi Muhammad tuh keliling-keliling dunia teman-teman, untuk menjadi penyebab hidayahnya orang. Bahkan semua orang-orang yang menyampaikan tentang Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah bagian dari penerus Nabi Muhammad. Pada hakikatnya adalah sedang menjadi lisannya Nabi besar Muhammad. Maka sambut, ambil, jangan sampai kamu lewatkan. Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Rindukan Nabi sebisamu merindui seseorang. Sayangi Nabi sebisamu menyayangi seseorang.
Kalau ada orang yang tiap kali kamu ingat namanya, kamu ingat kisahnya, membuat air matamu berderayan, jadikanlah orang itu adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jalannya teman-teman, ini jalannya. Jalan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad indah, dan beliau tetap sampai di zaman sekarang ini diutus Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia lihidayatihim, buat nunjukin jalan kepada orang gimana caranya menjalani kehidupan. Jangan mau jauh dari Nabi Muhammad. Gak enak hidup kamu. Jangan mau jauh dari Nabi Muhammad, hampa hidup kamu. Jangan mau jauh dari Nabi Muhammad, kering kerontang jiwa kamu. Jangan mau jauh dari Nabi Muhammad, sengsara dan merana hidupmu teman-teman. Galau, gelisah hatimu teman-teman. Gak ada enak-enaknya hidup di dunia tanpa kenal sama Nabi Muhammad. Gak ada enak-enaknya. Yuk, belajar menikmati hidup dengan mencintai Nabi Muhammad. Belajar merasakan kesenangan hidup dengan mencintai Nabi Muhammad. Pengen kan hidupnya senang? Deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kan hidupmu bahagia? Jangan mau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya lihidayatihim. Nabi itu diutus emang buat menjadi penyebab hidayah, bukan pemberi hidayah ya. Jadi hidayah ini ada dua, hidayah dilalah, hidayah taufik. Kalau hidayah dilalah, al-hadi itu sang pemberi petunjuk, itu siapapun ngasih tahu kamu jalan, bahkan termasuk guru-guru ngasih tahu kamu jalan hidup harus kayak gimana, ya berarti ngasih tahu petunjuk gitu kan. Itu namanya kalau dibahasain gampang menjadi penyebab hidayah. Gitu ya teman-teman saya sekalian. Para da'i, para addal alal khair, orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan, itu semuanya adalah al-hadi. Semuanya adalah pemberi jalan gitu kan, petunjuk jalan gitu. Yang ngasih tahu jalan gitu. Semua ustadz, semua ustazah itu adalah alal khair. Pengajak kepada kebaikan-kebaikan gitu. Sehingga sekalian, akan tetapi termasuk para nabi, para ulama sepanjang sejarah itu mereka adalah hadi-hadi. Makanya ada doa Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhalin wala mudillin, gitu kan? Ya Allah, jadikanlah kami hadin, para petunjuk jalan, para pemberi jalan, para yang ngasih tahu jalan gitu. Ghaira dhalin wala mudillin, jangan jadikan kami orang yang menyesatkan orang lain, yang membuat orang lain jadi salah jalan. Nah, akan tetapi kalau yang namanya tidak ada hidayah kecuali dari Allah. Tadi katanya yang memberi hidayah atau yang menunjukkan hidayah guru-guru, para ulama, baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam yang paling atasnya gitu. Tapi katanya nggak ada yang memberi hidayah kecuali Allah. Ini namanya hidayah taufik. Yang membuka hati orang menerima Islam, yang membuka hidayah artinya adalah yang menjadi yang ini Islam, yang ini nggak Islam, yang ini sholat, yang ini nggak sholat, yang ini cinta menabi, yang ini nggak usah cinta menabi. Itu pemberi rasa tersebut kepada hati hamba-hambanya hanyalah satu, namanya Allah. Namanya itu hidayah taufik teman-teman. Hidayah untuk membawa orang, ya, hidayah yang memindahkan orang dari jalan ke jalan yang lain. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala satu yang punya. Allah doang satu yang punya. Tapi kalau yang ngasih tahu gitu kan, ngasih tahu nggak ngebawa, ngasih tahu doang.
Caranya kalau mau ke rumah Kak Ziah bagaimana? Ini kamu jalan lurus, kemudian belok kanan, kemudian kamu ada ketemu pom bensin, misalnya gitu ya, belok kiri. Ini yang kayak beginian nih teman-teman sekalian. Semua guru, semua ustadz, semua ulama, semua rasul, semua nabi itu kayak begitu gitu. Tapi yang punya hidayah untuk ngebawa hati manusia dari jalan yang gak benar dibawa ke jalan yang benar, itu hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu namanya hidayah dilalah. Kita semuanya nih ya, kalau bisa jadi orang yang ngasih tahu jalan yang baik, namanya pemberi hidayah dilalah. Nah, kalau untuk Allah Subhanahu wa taala namanya pemberi hidayah taufik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu bahkan Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu mau. Hanya Allah satulah yang memberi hidayah yang Allah mau. Begitu kan? Ini kayak yang bisa saya lakukan ngajar teman-teman. Yang bisa saya lakukan menyampaikan pengetahuan. Menularkan rasa mudah-mudahan. Iya kan? Tapi masalahnya apakah kamu di antara yang ngambil pengetahuan tersebut? Apakah kamu di antara yang ngambil rasa tersebut? Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Makanya bisa sama-sama ngaji tapi yang satu udah ngikutin, yang satu nggak ngikutin. Yang satu cinta, yang satu nggak cinta, yang satu nggak mah jadi soal itu. Karena yang ngasihnya itu tetap satu juga, namanya Allah. Namanya Allah. Gak ada, saya gak bisa melakukan apapun. Saya hanya mengajarkan. Saya hanya memberitahu. Selebihnya pemberi hidayah hanya satu, namanya Allah. Gitu ya, namanya Allah. Lihidayatihim. Bahkan Nabi Muhammad SAW gak bisa memberi hidayah kepada paman beliau sendiri, Abu Lahab, pada paman beliau yang paling beliau cintai, Abu Thalib. Gak bisa Nabi Muhammad SAW. Meski berusaha seperti apapun gitu. Meskipun tentang Abu Thalib itu banyak yang ngasih tahu bahwa banyak ulama berpendapat bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam ya. Karena memang sempat menyampaikan mengikuti la ilaha illallah, sempat melafalkan la ilaha illallah di sesaat sebelum kewafatannya. Wallahu a'lam. Walitakmil ma'asyihim wa ma'adihim. Nabi Muhammad itu diutus kepada kita sekalian untuk menyempurnakan kehidupan dunia kita, untuk bikin baik kehidupan akhirat kita, teman-teman. Islam ini bikin seneng kamu, gak cuman di akhirat tapi juga di dunia. Islam ini bikin kamu ngerti jalan, bagaimana ngadepin orang, bagaimana ngadepin suami, bagaimana ngadepin anak, bagaimana berlaku kepada tetangga, bagaimana berbuat kepada sesama. Islam ngajarin semuanya. Bukan hanya untuk urusan akhirat kamu, dari dunia juga kamu kalau ngikutin Islam udah pasti bener teman-teman. Udah pasti enak hidupnya, udah pasti. Orang paling bahagia di atas muka bumi ini siapa? Yang ngikutin jalannya Allah, yang ngikutin jalannya Rasulullah. Yang ngikutin jalannya Allah lewat jalannya Rasulullah. Udah itu dah, udah itu. Paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini, bukan yang paling kaya. Kamu gak pernah apa ngelihat orang kaya sengsara? Sering banget, banyak banget. Orang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini bukan yang bertahta, bukan yang punya jabatan. Kamu gak pernah denger apa pejabat yang sengsara? Hah? Ya kan begitu. Itu ngajarin kepada kita sekalian teman-teman, bahagia bukan di sana letaknya. Bahagia bukan di sana letaknya. Jangan kamu kira kebahagiaan ada pada kecantikan. Saudaraku sekalian saya muliakan, gak pernah dengar orang cantik jadi pasien rumah sakit jiwa? Banyak. Cantik tapi stres? Banyak.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya bukan di sana letak bahagiamu, bukan pada mulusnya kulit, bukan pada tingginya hidung. Bukan, saudara sekalian. Bahagiamu terletak ada pada hati yang dipandang dengan cinta oleh pemiliknya. Bahagiamu ada pada rasa hati yang penuh dengan cinta kepada kekasih pencipta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Saya udah banyak ketemu orang-orang hidup dalam kebahagiaan meskipun sangat terbatas hartanya, sangat jauh dari populer, sangat jauh dari tahta, bukan sesiapa. Banyak teman-teman, bukan sesiapa dianggap sama manusia, tapi bahagianya luar biasa hidup. Saya tuliskan beberapa di antaranya di buku Bidadari Bumi, atau silahkan lihat. Boba Zahra, Ibunda Habib Umar bin Hafid, itu senyumnya gak pernah hilang. Tiap ketemu, tiap senyum, Masya Allah. Almarhumah, meninggal dunia beberapa tahun yang lalu aja. Meninggalnya bikin hati nyesek, kehilangan senyum beliau. Saya tuh kalau setiap kali ngelihat senyum beliau tuh kayak ngerasa dunia masih baik-baik saja. Kayak lagi apa gitu ya, lagi susah, lagi ada kenapa gitu. Tiap ketemu beliau, salaman sama beliau, kayak halik halimah. Udah rasanya kayak yang dunia masih baik-baik saja gitu. Gak ada apa-apa berarti. Subhanallah. Bisa sampai segitunya orang bahagia tuh, nularnya sampai bisa kayak gitu. Hubabah Bahiyah teman-teman saya sekalian. Di usia saya waktu ketemu 93-94 tahun. Itu ya. Matanya gak pakai kacamata, telinganya gak pakai alat bantu dengar, mulutnya gak pakai 93 tahun, beliau itu masih jadi daiyah, masih ngajar. Dan kakinya teman-teman sekalian di usia segitu masih naik Gua Hiro. Saya sempat ziarah sama beliau bersama dengan anak-anak Daruz Zahra. Kita seharian habis ziarah tuh sampai capek. Pas waktunya sore ziarah ke makamnya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu ada sekitar 200-an tangga buat naik. Kita nih yang anak-anak muda nih mikir-mikir ziarah dari bawah gak apa-apa kali. Yang penting hati kita nyampe dah ke atas gitu. Jauh banget, tinggi banget, habis ziarah kemana-mana. Kalau masih ziarah pertama ke situ sih masih oke gitu kan. Ini masalahnya udah dari pagi sampai sore udah capek banget gitu kan. Kita masih lagi diskusi nih, pengurus-pengurus ini masih diskusi gitu kan. Hubabah Bahiyah udah naik aja. Siapa itu? Kita kirain anak Daruz Zahra mana nih yang udah naik aja gitu, nggak nunggu perintah. Mau kita marahin, pas kita lihat, ya ampun Hubabah Bahiyah. Langsung kita ikutin dari belakang, Masya Allah. Hubabah Bahiyah. Itu saya kalau lagi sumpek-sumpek, lagi ada masalah apa gitu kan. Teman saya tuh udah bilang, Kak sana Kak, pergi aja tuh ketemu Hubabah Bahiyah, mumpung ada Hubabah Bahiyah di sini. Yaudah saya duduk aja gitu sama Hubabah Bahiyah. Cerita-cerita aja sama beliau gitu kan. Enggak ada perkara urusan kayak gimana caranya ngilangin sumpek Hubabah gini gitu, enggak. Saya pandanginnya mukanya gitu. Saya liatin aja, Masya Allah, Masya Allah. Begitu keluar dari situ teman saya nanya, gimana Kak masih sumpek? Sumpek apa ya? Lupa, benar-benar lupa teman-teman, subhanallah, subhanallah. Hamba-hamba Allah tuh yang hatinya penuh dengan Allah dan Rasulnya, emang segitunya bikin seneng hidupnya. Itu baru kita di sekelilingnya, gimana dengan rasa hati kebahagiaan yang Allah berikan ke dalam hati mereka. Katanya Sayyidina Fudail ibn Iyad alaihi ridwanallah, Fudail bin Iyad bilang, andai orang-orang dunia nih, para raja-raja gitu ya, tahu seperti apa kebahagiaan yang Allah karuniakan dalam hati kita, laqataluna hasadan, mereka akan membunuh kita karena hasud sama apa yang Allah bagi dalam hati kita.
Andai ahli dunia tahu seperti apa kebahagiaan yang Allah karuniakan dalam hati kami, mereka akan membunuh kami karena iri dan dengki terhadap kami. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mengatakan, andai nikmat yang Allah bagi kepada sehelai rambut saya dibagikan kepada seluruh penghuni bumi, mereka akan tertawa terbahak-bahak karena bahagianya. Satu helai rambut. Gimana dengan keseluruhan kebahagiaan yang Allah karuniakan dalam hati mereka? Gak mau salah kalau ngira kebahagiaan ada pada harta, ada pada rupa, ada pada tahta, ada pada cinta manusia. Kamu keliru teman-teman, gak di sana tempatnya. Gak di sana tempatnya. Tempatnya ada pada mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Tempatnya ada pada nih hati kamu, penuhkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar banyak mengenai hal ini karena saya orangnya baper. Saya itu mudah terbawa perasaan. Saya lama perhatiin gitu. Nah, ini saya karena sayang sama ibu-ibu, barangkali ada yang baperan juga kayak saya. Habisnya lama tuh saya perhatiin, setiap kali saya galau, tiap kali saya gelisah, tiap kali saya susah hati gitu. Sering apa enggak? Setelah saya selidikin nih hati saya. Setiap kali saya susah, setiap kali saya merana, kali saya galau, saya gelisah. Saya perhatiin. Oh, ini gara-garanya saya ini lagi mikirin diri saya. Saya sedang memikirkan saya. Nanti kalau kayak begini gimana? Ntar nih kan kalau kayak gini kan saya sakit terus kan saya gimana? Nanti pokoknya udah, kenapa dia nggak mencintai saya? Kenapa dia tidak memberi kepada saya? Kenapa dia, udah ruwet tuh. Hati tuh ruwet karena sedang memikirkan diri sendiri. Saudara sekalian. Terus saya perhatiin hati saya. Hati saya tuh tenang, damai, nyaman, bahagia. Setiap kali hati saya lagi ingat sama Allah, atau saya lagi mikirin Allah, atau saya lagi kangen ingat sama Nabi Muhammad, hati saya damai, hati saya tenang. Karenanya, abis dapat ilmu itu, tiap kali saya lagi susah hati, galau, gelisah, saya akan duduk aja gitu, lamun di mana aja tempatnya, sambilan saya liatin hati saya. Nih kamu lagi mikirin apa nih? Oh, kamu mikirin diri kamu sih, makanya susah. Kamu lagi galau, gelisah karena kamu mikirin diri sendiri sih. Ketakutan kamu sendiri, kegalauan kamu sendiri, gelisah kamu sendiri terhadap masa depan. Ataupun penyesalan kamu atas masa lalu. Makanya kamu gelisah, makanya kamu ketakutan. Saudara sekalian saya muliakan. Saya gelisah ternyata kalau saya mikir gitu, ya ampun, umur segini saya gak punya anak. Oh tuh kan, overthinking istilah anak zaman sekarang. Ntar kalau saya tua siapa ngurusin saya ya? Ntar kalau saya umurnya ternyata sampai tua gitu, terus kalau saya sakit siapa ngurusin saya ya? Gelisah teman-teman. Ini teman-teman pada ngomong, saya Ustazah saya mau. Kamu pikir kamu lebih muda apa dari saya? Kayak duluan kamu dah. Sehingga sekalian saya muliakan, itu tuh pasti itu hal-hal ketakutan itu karena disebabkan memikirkan diri sendiri, egois, narsis. Itu tuh egosentris istilahnya ilmiah zaman sekarang ini ya. Fokus sama diri itu bikin sumpek teman-teman. Itu bikin sumpek. Saya begitu tahu obatnya apa, saya praktekin itu obatnya. Tiap kali saya datang overthinking, tiap kali saya datang galau, tiap kali saya datang gelisah, gampang banget. Ingat Allah. Jadi saya balik-balikin ketakutan saya. Gitu kan?
Takutan saya balik-balikin. Emang kamu pernah Limah disia-siain sama Allah? Gak pernah sih. Emang kamu pernah selama ini disusahin sama Allah? Gak pernah sih. Emang kamu pernah selama ini sakit gak ada yang ngurusin? Bukan karena kamunya yang gak mau diurusin, tapi maksudnya gak ada yang bisa ngurusin gitu, gak ada yang kayak beliin obat atau apa pernah? Gak pernah juga sih. Bukankah selama ini Allah tidak pernah menyia-nyiakanmu? Apa yang kamu khawatirkan dari masa depan yang ngurus Allah juga? Yang ngurus Allah juga. Allahnya itu gak pernah cuti. Allahnya gak pernah pensiun. Teman-teman saya sekalian, Allahnya gak pernah yang ya udah deh sekarang aku gak lagi ngurusin kalian, hamba-hambaku, di sana sendiri aja. Gak pernah gitu. Allahnya bilang la ta'khuduhu sinatun wala naum. Aku gak kena tidur, aku gak kena ngantuk, aku selalu ada untuk kalian. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, jika kamu dalam hidupmu merasa tidak ada orang yang cukup mengurusi hidupmu, ketahuilah kalau kamu ngerasa dalam hidup kamu kok kayaknya orang ambil jarak semua dari kamu, ninggalin kamu semua, orang yang paling kamu sayangi meninggal dunia, ini itu segala macam, kata Imam Syafi'i, tenang. Itu adalah surat cinta Allah memberitahu padamu bahwa mulai sekarang urusanmu akan aku handle secara langsung. Urusanmu aku sendiri yang akan mengurusinya. Dan kalau udah Allah yang ngurusi teman-teman saudara sekalian, apa yang enggak sih? Udah Allah yang ngurusin, apa yang enggak sih? Semuanya jadi enak. Semuanya jadi tenang, semuanya jadi damai, jadi bahagia. Kalau udah Allah semua yang kemudian berkenan untuk bertahta di hati kita. Bahkan segenggam darah, segenggam hatimu, rasanya Allah yang mengendalikan. Sebagaimana dia berfirman dalam hadis qudsinya, sesungguhnya hati manusia di antara dua jemari Allah, Allah gerak-gerakan sesuai dengan yang dia kehendaki. Udah, enak banget, tenang hati saya. Ya, setiap kali saya galau, saya susah, saya gelisah, saya liatin aja nih, lagi mikirin apa nih. Tuh kan, mikirin diri sendiri sih makanya susah. Ayo coba hati, kita mikir Allah yuk. Hati ingat Allah yuk. Hati ingat Allah yuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai kapanpun dan dimanapun aku berada, jangan pernah tinggalkan aku ya Allah. Saat sakit, saat sehat, jangan tinggalkan aku ya Allah. Saat sendiri, saat bersama, jangan lepaskan talimu dariku ya Allah. Dimanapun aku berada, tetaplah bersamaku ya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Fakta bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita adalah fakta paling membahagiakan, teman-teman. Fakta bahwa Allah selalu menjadi Tuhan kita adalah kenyataan yang selalu dapat menenangkan. Selalu dapat menenangkan. Saya
dengan segala kekurangan, dengan segala keadaan. Kamu dengan segala kekuranganmu, dengan segala keterbatasanmu, kita semua dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala aib celak kita, Allah tetap berkenan membersamai kita. Luar biasa. Allah tetap berkenan untuk namanya ada dalam lisan kita, untuk kedekatan dengannya memenuhi seluruh ruang hati kita, untuk pandangan kasih sayangnya tertuju kepada kita. Nikmat Tuhan manakah yang dapat kamu dustakan? Saya nggak pernah iri sama orang kaya. Saya nggak pernah iri sama orang yang punya jabatan. Saya nggak pernah iri sama orang yang cantik misalnya. Saya nggak pernah iri sama para istri-istri yang pada punya anak misalnya. Saya nggak pernah iri sama siapapun. Teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena bukan itu kok penyebab kebahagiaan. Benar, bukan itu penyebab kebahagiaan. Saya nggak iri sama yang dikasih ilmu lebih banyak gitu, nggak iri juga saya. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang saya iri adalah orang-orang yang bisa sedekat itu dengan Allah. Yang saya iri adalah hamba-hamba yang bisa secinta itu dengan Allah, yang hatinya selalu mengingat Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya iri adalah hamba-hamba yang bisa sedekat itu dengan Nabi besar Muhammad. Saya iri kepada mereka-mereka yang hatinya penuh dengan Allah, yang hatinya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad, sambil berharap-harap, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah jadikan saya salah satu di antara mereka. Ya Allah kumpulkan saya bersama dengan mereka. Ya Allah jadikan saya ada di belakang mereka. Bagaimana denganmu teman-teman? Kita belajar bareng-bareng di sisa hidup kita nih, yang entah tinggal berapa tahun kita nggak tahu, mungkin malah sisa berapa bulan kita nggak tahu. Belajar terus untuk bisa mendekat kepada Allah. Dia yang punya dunia, ternyata dia pula yang punya akhirat. Apa nggak repot kalau jauh sama dia? Kebayang gimana repotnya jauh sama Allah. Ternyata yang punya akhirat dia teman-teman. Yang punya kuburan dia. Yang punya kematianmu husnul khotimah atau su'ul khotimah dia. Kalau kamu ditinggalin olehnya, kebayang kayak apa repotnya hidupmu. Mudah-mudahan Allah hidayahi kita senantiasa. Allah sayangi kita terus-terusan insya Allah. Allah dekatkan kita dengannya insya Allah. Lihidayatihim walitakmil ma'asyihim ma'adihim. Kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat adalah ada pada Allah, dan Allah kasih tahu jalannya lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.